Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim yang telah alaihi. memberikan kita petunjuk serta jalan yang benar serta memberi jalan yang benar. Yang terhormat Ibu Elin Herlina dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Pahala Membaca Al-Quran pada Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bulan Ramadan ialah bulan di mana ditunjukkannya Al-Qur'an, di mana Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan kebenaran dan petunjuk serta keterangan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diutamakan untuk membaca Al-Quran, karena di bulan ini diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan betapa pentingnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka satu huruf itu akan diubah menjadi satu kebaikan, dan satu kebaikan itu masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 10 kebaikan." Dalam hadis ini terlihat betapa besar pahala yang akan didapatkan oleh seseorang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selain mendapat pahala yang sangat besar, membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan kedamaian jiwa. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan hanya berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa pentingnya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan merasakan kedamaian jiwa yang bisa membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, merasakan keberkahan dan kedamaian jiwa, serta menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Demikianlah ceramah singkat tentang pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istimewaan bulan suci Ramadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kenikmatan pada hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Di bulan yang amat spesial ini para setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup. Hal itu bermakna bahwa Allah berlakukan selama Ramadan dengan syarat bahwa niat puasa kita adalah benar hanya untuk Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Apakah hanya itu saja atau Allah tidak sebatas itu saja? Masih ada banyak peluang yang bisa kita dapatkan, misalnya dengan bersedekah pada Ramadan atau dengan membaca Al-Quran selama Ramadan. Maka dari itu kita akan maksimalkannya dan meraih takwa, juga tidak lupa kita menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Demikian kita yang dapat saya sampaikan, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 5A, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ibu guru, teman-teman dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan nikmatnya kita semua masih dipertemukan olehnya di bulan suci, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim Karena dari alaihi. beliaulah kita semua mengetahui akan ajaran-ajaran Islam dengan sebenarnya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Teman-teman yang berbahagia, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana seluruh umat Islam di mana saja berada diwajibkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang ikhlas dan rasa gembira yang sangat dalam. Karena bulan Ramadan adalah bulan paling amal dibagikan untuk di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa dunia itu adalah tempat menanam sebagai ladang bagi akhirat. Sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa ladang yang subur untuk menanam amal kebajikan ialah di bulan Ramadan. Para sahabat Nabi Muhammad sangat berbeda apabila menyambut datangnya bulan Ramadan. Senang dalam arti yang sesungguhnya adalah rasa syukur dan kesedihan yang mendalam jika bulan Ramadan telah berlalu. Lebih sedih hatinya bila mereka ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Demikianlah sesungguhnya umat Islam yang hatinya penuh dengan keimanan dan ketaatan memenuhi panggilan ilahi. Dan hendaknya demikian sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Teman-teman yang berbahagia, dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan ada beberapa hal utama yang harus dipersiapkan agar benar-benar Ramadan itu semarak dan berkesan di hati. Di antaranya hal-hal yang harus dipersiapkan ialah: 1. Merenungi diri, maksudnya kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan baik dengan sengaja atau tidak. Ini hendaknya ditutupi dan disusul dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan memperbanyak istighfar agar diri kita terlepas dari dosa. 2. Berbuat baik atau memperbaiki hubungan dengan kedua orang tuanya. Mungkin selama hubungan kita dengan kedua orang tua ada hal-hal yang mengecewakan atau menyakitkan hati, maka dengan datangnya bulan Ramadan kita mohon keikhlasannya untuk mengampuninya. 3. Mengadakan hubungan silaturahmi dengan saudara, teman-teman, terlebih hubungan dengan sesama muslim. Selain itu, sangatlah penting untuk membersihkan lingkungan lahiriah dan jasmaniah, misalnya membersihkan pekarangan, lingkungan rumah, membersihkan masjid dan musola dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan ikhlas hati, karena puasa Ramadan itu merupakan panggilan ilahi yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Memajang sawah ketika turun hujan. Cakep. Kata yang salah mau dimakan. Bila mengerti kalau hidayah, dari dawal hidayah.